Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman podcast Siliwangi. Hari ini saya Fauziah Rahmat sudah bersama dengan rekan saya. Yep. Siapa? Mang Ejen. Oh, Mang Ejen. Tapi saya baca profilnya ini agak wow gitu ya. Biasa. Portofolio yang mengesankan. Mintanya dipanggil Mang Ejen, tapi sebenarnya nama lengkap beliau Jejen Jenal Jainuddin Natawi Sastra, betul? Iya. Ya, beliau adalah pendiri sekaligus direktur dari Saung Ulin Mang Ejen Foundation, ya. Sebuah lembaga konsultan pendidikan yang concern di bidang ulin. Iya, betul. Sehingga namanya Saung Ulin. Jadi kenapa beliau yang hadir bersama kita hari ini karena kita akan membahas soal perulinan, ya. Betul, kita akan membahas soal perulinan. Hari ini kita akan membahas perulinan. Jadi karena beliau sangat concern di bidang ulin, jadi rasanya tepat untuk diundang hari ini. Selain pakar di bidang ulin, ulin-ulinan, beliau juga pemerhati sekaligus praktisi di bidang PAUD, ya. Ya, beberapa lembaga PAUD pernah diinisiasi. Betul. Pernah diinisiasi, boleh diceritakan apa saja PAUD-nya? Dulu aku juga di organisasi profesi PAUD di Kota Tasik, kemudian mendirikan beberapa lembaga PAUD di Tasik, founding father-nya lah, kayak gitu. Siap. Jadi di lembaga itu kemudian sekarang fokus untuk di Saung Ulin Mang Ejen aja. Sekarang fokus ulin, ya. Dulu Betul. fokus mendirikan lembaga PAUD, sekarang fokus ulin. Fokus ulin sama ditambah juga sama di ini paling tim peneliti aja. Oh iya, beliau juga bergabung di salah satu tim penelitian dari program studi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Ya, di UNTAS itu. Ya. Kalau disampaikan lebih banyak, ini bisa menghabiskan waktu. Sama menghabiskan waktu kita cukup mungkin ya perkenalannya. Jadi hari ini kita akan berbincang tentang permainan tradisional Sunda, ya. Ya. Yang kalau baca skripnya ini diambil dari naskah SSKK. Sanghyang Siksa Kandang Karsia. Kalau dengar namanya agak ngeri ya, tapi kita akan mulai dengan itu ya. Apa sih Sanghyang Siksa Kandang Karsia itu? Jadi ketika berbicara tentang naskah, apa itu naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian? Yaitu sebuah naskah Sunda kuno yang ditulis tahun 1440 Saka atau 1518 Masehi. Jadi naskah tersebut adalah sebuah naskah yang melampirkan naskah dengan angka tahunnya, ya. Jadi boleh dibilang naskah yang paling tua, yang ada angka tahunnya dari dulu. Bahkan dari berbagai para ahli dan sekarang sedang proses juga akan dijadikan Memory of the World ke UNESCO. Si naskah itu. Naskah tersebut akan menjadi warisan dunia. Ya, warisan dunia. Warisan budaya untuk dunia. Untuk dunia. Nah, kan mungkin tidak banyak ya. Tidak banyak yang familiar dengan naskah kuno atau manuskrip kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian ini adanya di mana? Betul. Harus diceritakan supaya kalau ada teman-teman yang tertarik mungkin bisa mencari tahu lebih banyak. Oke, jadi terkait naskah Sunda kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian ini untuk keberadaannya saat ini ada di situs Ciburuy. Di situs Ciburuy, kemudian juga situs Ciburuy itu situs Ciburuy itu di ini Bayongbong, Garut. Nah, di sana ada sebuah kampung adat. Jadi untuk rekan-rekan atau siapapun yang berminat ingin tahu lebih dalam tentang Siksa Kandang Karesian, salah satunya ada di situs itu. Nah, kemudian juga naskah ini juga sudah ada di Perpusnas. Betul. Untuk detailnya replika mungkin ya.
Jadi agen. yang asli tetap di situs Eh, Ciburuy, betul, betul, betul. yang asli tetap di situs Ciburuy Bayombong Garut. Betul, Kemudian salinannya betul. atau replikanya disimpan di Iya, Perpustakaan dan Nasional. udah para ahli dari bidang filolog, kemudian arkeolog juga sudah mengulas banyak tentang ini. Kemudian yang paling terbaru saya lihat Pak Ilham juga, beliau sudah melakukan penerjemahan sekaligus membuat terjemahan tentang dan mengulas dan melakukan penerjemahan. Ada proses terjemahan, berarti Iya. manuskrip ini ditulis dalam bahasa Sunda. Betul, Jadi betul, sudah- betul. yang disimpan di yang disimpan di Perpusnas Mhm, itu mhm. replika sekaligus terjemahannya yang Betul. diterjemahkan oleh Bapak Ilham tadi ya. Nah, cukup mungkin ya tentang apa itu Sang Hyang Siksa Kandang Karesian gitu. Iya. Sekarang kita kan tadi di awal sudah menyebutkan ya bahwa kita mau menggali permainan tradisional Sunda. Nah, Betul. di manakah letaknya Oke, di dan mana si skripnya? Sang Hyang Siksa Kandang Karesian itu apa dan mengapa permainan ada di sana? Oke, jadi tadi terkait dengan Sang Hyang naskah tersebut, jadi tidak hanya mengulas, jadi isinya itu tentang tatanan aturan, kehidupan atau hukum-hukum, tapi tidak hanya mengulas di berbagai satu sisi saja, tadi dari berbagai sisi kehidupan. Nah, tujuannya untuk tercapainya sebuah kesejahteraan hidup. Jadi naskah yang dalam naskah ini adalah merupakan aturan-aturan, baik itu aturan-aturan yang tertuang dalam tulisan. Jadi fungsinya untuk sebagai guidance, pedoman hidup masyarakat pada zaman itu. Nah, yang membuat saya tertarik pada saat saya main ke situs Ciburuy itu, yaitu dilihat sebuah naskah itu, walaupun udah ada prosesnya dulu ya, ada proses, ada mengikuti lah ritualnya seperti apa, namanya ritualnya seba kalau nggak salah. Jadi tidak sembarang. Betul, jadi tidak bisa melakukan membuka datang ke itu, kita jalan-jalan ke museum langsung enggak gitu. Okay. Jadi dalam prosesnya yang memang tidak saya sengaja. Jadi waktu itu boleh sadikan cerita saya ke sana. Jadi pada saat itu momennya saya mengantar. Jadi itu waktu itu dengan kakak sepupu dengan temannya. Kemudian sepupu nelpon saya tuh, mau ikut nggak kemana, ke Garut, ayo. Nggak tahu tujuan dan maksud dan tujuan mereka siapa, yang sebenarnya gitu ikut aja gitu kan. Nah dalam prosesnya saya melihat di sana, kaget lah gitu kan. Ada sebuah ritus dulu gitu kan. Ayah ritus non dia teh kan gitu kan. Iya ngabiseka naskah namanya teh seba kan. Nah, pas dilihat proses ritualnya dan segala macam gitu, dan kita masuk ke sebuah tempat khusus, tempat penyimpanan itu, dan di sana kita melakukan pembersihan ikut. Jadi mungkin kersa leluhur gitu kan, saya berkesempatan untuk bisa melakukan itu gitu kan. Nah pada saat momen di sana saya melihat naskah-naskah tersebut, saya merasa sakit hati. Ya, kenapa? Karena ini adalah tulisan leluhur saya atau leluhur kita gitu kan. Leluhur di sini bukan jurignya gitu kan, gitu kan. Leluhur itu kan nini, aki, betul gitu kan. Nini, bapak, indung kan, nini, aki, uyut, bau, nah itu kan. Ini yang sudah berlama-lama dan itu merupakan sebuah pedoman hidup. Nah, itu kan. Sebelumnya saya tidak tahu apa isinya gitu. Nah, karena saya tidak mengetahui isinya, saya merasa sakit hati, nggak bisa membacanya. Berarti benar apa yang selama ini ketahui gitu kan. Karena ada sebuah ungkapan bahwa putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, putuskan hubungan dengan budayanya, dengan kebudayaannya, putuskan gitu kan. Kemudian dengan jati dirinya diputuskan. Itu salah satu doktrin atau para penjajah kita gitu kan. Berarti saya merasa, aduh saya produk penjajah gitu kan. Apa yang penjajah lakukan itu berhasil gitu kan. Misi penjajah itu berhasil, betul. Tidak
tidak sempat lagi mengenali Betul, siapa kita. betul kayak gitu. Nah, saya merasa, aduh, ini tulisan leluhur saya gitu kan. Saya orang Sunda gitu kan. Kok kenapa saya nggak bisa membaca itu gitu kan? Berarti huruf dalam arti sebenarnya. betul, ya betul kayak gitu. Nah, dari situ kemudian saya ngobrol-ngobrol banyak hal dengan Karena ketua ditulisnya mungkin dalam aksara Sunda. betul ya. aksara namanya aksara Palawa. Kalau yang Jawa kayak Honocoro. Betul kayak gitu. Nah, di sana momennya saya coba bertanya dan segala macam. Kemudian dari situ saya berangkat mengenali secara lebih jauh. Nah, dalam proses perjalanan saya mengenal banyak para ahli ternyata di bidang filologi dan manuskrip kemudian para ahli di bidang arkeologi juga gitu kan bercerita tentang itu seperti Aca dan satu lagi saya lupa. Beliau juga Dana Sasmita saya Dana Sasmita ya karena Aca Dana Sasmita menceritakan bahwa ini adalah aturan-aturan. Beliau ada aturan-aturan untuk tercapainya kesejahteraan hidup. Jadi ini sebuah pedoman mungkin untuk orang Sunda, tapi di situ tidak diceritakan hanya untuk orang Sunda atau tidak hanya diceritakan untuk para pemuka agama atau siapa yang pengen jadi pemuka agama mungkin atau resi lah zaman dulu gitu kan. Karena memang di situ ditulis karesian itu sesuatu yang ada di sekitaran kita. Minu di aya disabudeurun urang kan ieu nah, jadi sing saha wae nu bade mencapai kesejahteraan demi tercapainya sebuah kesejahteraan hidup ieu siksa kandang karesian aturan anak pedomannya sampai yang lebih tertarik saya tidak hanya permainan tapi yang lebih menarik buat saya lebih menarik karena memang saya concern di bidang pendidikan anak usia dini yang notabene gitu kan kegiatan belajarnya tuh bermain gitu kan ya akhirnya saya merasa wow gitu kan amazing gitu kan amazing banget leluhur kita sudah menuangkan betapa pentingnya bermain kan gitu. Nah, gitu. Tapi mainnya seperti apa nanti di sana juga ada 11 permainan yang tertuang yang tertulis ya pada saat itu tapi tidak hanya cuma permainan karena kayak semacam ensiklopedia lah si naskah ini gitu kan mulai dari aturan hidup kemudian aturan para ahli di situ tertuang juga yang lebih keren lagi sampai toilet training pun dibahas di sana. Toilet training itu dalam artian kalau kita buang air besar tuh diceritakan di sana gitu kan. Itu minimal 7 langkah dari jalan kan supaya yang melihat melintas di sana tidak merasa risih seperti itu sampai kemudian ada lagi tentang pokoknya 10 Dasakerta itu ada 10 untuk aturan untuk menuju kesejahteraan seperti itu. Kemudian ada banyak hal lagi. Nah, cuman yang concern saya tuh gitu. 500 berarti kalau kita berhitung 1518 sekarang 2022 gitu kan. Sekitar 500 tahun yang lalu lah, 504 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang 504 tahun yang lalu leluhur kita gitu kan ya. Pada zaman itu tepatnya kalau melihat periodisasi pada saat sedang negara apa sebelum jadi Indonesia kan gitu kan. Nah, itu boleh saya melihat itu pada zamannya Sri Baduga Maharaja atau lebih dikenal Prabu Siliwangi lah, Prabu Jayadewata. Nah, pada saat pemerintahannya beliau yang memerintah tahun 1404 sampai dengan 1521. Nah, sedangkan naskah itu ditulisnya 1518 ya. Jadi, nah setelah saya menggali lebih jauh lagi, ini siapa yang sebelumnya ini dasarnya dari mana gitu kan? Atau siapa yang melakukan penulisannya? Nah, sejauh ini setelah yang saya lakukan ternyata itu adalah tradisi atau aturan-aturan di lingkungan produk budaya betul ya, produk budaya. Sebuah siksa kandang Sang Hyang Siksa Kandang Karesian ini betul. Adalah sebuah tulisan dari produk budaya masyarakat Sunda pada saat itu. Jadi aturan yang dikeluarkan oleh negara lah kalau seperti itu. Aturan yang dikeluarkan oleh negara. Berarti gitu. Bisa dikatakan bahwa moyang kita betul. Ya,
sudah menempatkan permainan sebagai sebuah produk budaya juga. Betul, dan sesuatu yang penting Iya, jadi dalam kalau pembentukan perilaku, lebih betul. tepatnya kayak gitu ya. Jadi kalau hari ini kita Ramai dengan mencari keluar gitu, mengimpor gitu, Mengimpor, betul. mengimpor ide betapa main itu adalah sesuatu yang penting dilakukan untuk anak-anak, terlebih dalam kaitannya dengan perkembangan, Iya, gitu ya. betul. Ternyata moyang kita juga sudah punya konsep, Punya konsep itu. sudah sampai kepada ide itu. Hanya sayangnya mungkin ada tadi ya, Nah, keterputusan. Iya, keterputusan. Sehingga kita lupa dengan yang kita punya. Betul. Kita datanglah impor. mengimpor gitu. mengimpor ide. Jadi ya. Nah, tadi kalau saya tidak keliru menyimak gitu ya, Bapak menyebutkan ada 11 permainan betul. yang tertulis. Yang tertulis, betul. Apa saja itu? Mungkin apakah itu solda begitu atau pecle whatever. Ya, lebih tepatnya boleh nggak saya membacakan naskah yang boleh, nah, jadi di naskah ini ada namanya lempir ya. Lempir itu lembar lah kalau maksudnya. Dari total keseluruhan lembaran-lembaran yang banyak itu dari seluruh ensiklopedia itu, dan salah satunya lempir tentang permainan itu ada di lempir ke-16. Nah, mungkin yang isinya di sini ada seperti ini. Kalimatnya yang saya ambil tuh, hayang nyaho di pamaceh mah cetak maceh, cetak nirus, tatapukan, babarongan, babakutrakan, ubang-ubangan, neureuy panca, munikeun lembur, ngadu lesung, asup kana lantar, ngadu nini, sing sawatek kaulinan mah hempul tanya. Jadi kalimatnya seperti itu. Mungkin agak asing, termasuk saya juga ya. Nah, gitu kan, asing karena memang ini Sunda, kata para sejarawan, para ahli, juga para filolog, juga para arkeolog itu, mereka menyebutnya Sunda kuno, Sunda kuno atau Sunda kuno lah. Ini bahasanya seperti itu. Dan kalau mendengar tadi seluruh istilah permainan yang disebutkan, sepertinya sudah tidak benar-benar punah. Jadi boleh dibilang yang artinya tadi dari arti yang dari tadi kalimat tadi gitu kan. Di sini bila ingin tahu permainan seperti cetak mace, cetak nirus, tatapukan, babarongan, babakutrakan, ubang-ubangan, neureuy panca, munikeun lembur, ngadu lesung, asup kana lantar, ngadu nini, segala macam permainan tanyalah empul. Nah, pada saat saya mencari empul, untuk empul teh saat mana pun nanya kasih empul gitu kan. Berarti si empul teh adalah ahli permainan pada zaman itu. Jadi salah satu orang yang expert atau ahli di bidang permainan, atau kalau sekarang mungkin kalau ahli agama mungkin ya. Mungkin kalau sekarang mah ahli agama menurut ustad nusok nanti ceramah gitu kan, ajengan atau lebih. Tah pada zaman itu adalah yang bergelut di bidang permainan namanya empul atau empul. Jadi sudah ada concern sampai ke profesi. Jadi setara dengan mungkin staf ahli di bidang peperangan. Termasuk ada juga di situ tertulis jadi staf ahli bidang permainan. Betul, iya. Iya, betul kayak gitu Nyuji. Jadi yang saya pungkas di sana tadi kan berbagai disiplin ilmu ada di sana. Nah, salah satunya di sana ada permainan, dan itu ada aya nu ngokolotan namanya. Aya nu ngokolotan, ada yang menjadi guidannya atau ahlinya. Yaitu istilahnya tuh empul. Atau empul lah. Di sini kan empul tanya kan gitu, seperti itu. Nah, kemudian dari 11 permainan ini saya coba melakukan mentalaah, dan betul tadi kata Nyuji, seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan invasinya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara juga, di samping juga invasi produk-produk budaya tidak hanya bangsa Eropa, mungkin juga bangsa Arab, kemudian dan saudara tua kita ya, Mihong. Oh iya, betul invasi dari Chinese, pokoknya invasi dari para
Dari berbagai bangsa-bangsa dari luar, terus dibarengi dengan keterputusan kita terhadap leluhur kita, terhadap budaya kita. Nah, kemudian terus datang juga produk budaya yang baru di zaman modern saat ini. Akhirnya ketika saya mencari ke 11 permainan ini sudah tidak dimainkan. Bahkan cenderung yang permainan yang terbaru pun sekarang mulai sedikit-sedikit tergerus. Nah, karena kan kalau misalnya kita mencoba menggali begitu ya, kajian mengenai permainan tradisional itu kan larinya sapintro. Nah, ya salah satunya betul. Solda gitu ya, atau di Tasik sebenarnya pecele ya. Pecele. Terus permainan-permainan seperti itu sama sekali rasanya belum ada yang menyentuh 11 permainan dari yang 11 tadi permainan, ya. iya betul. Paling penasaran sih sebenarnya ngadu Nini. Kata Nini diadukan gitu. Jadi apakah permainan itu ngadu ke Nini atau gimana? Dari hasil sedikit kajian yang saya lakukan studi jurnal juga segala macam. Berarti sementara ini studinya masih studi literatur betul. Jadi karena belum ada ya tadi ya. Kita sudah bisa bilang kalau permainan yang 11 tadi musnah atau punah lebih tepatnya mungkin punah, ya mungkin. Terus yang sedang saya lakukan saat ini adalah melakukan tidak hanya studi literatur tapi saya pernah main ke situs itu, ke Ciburu ya. Kemudian main ke Kampung Naga. Di Kampung Naga pun yang kita sebut sebagai kampung adat begitu. Yang 11 itu memang sudah tidak ada. Sejauh ini saya belum menemukannya. Oke, nah tapi seiring saya saat ini sudah dapat ada salah satu dari anak bangsa juga yang ternyata punya perhatian yang sama mungkin ya. Bahkan dia udah expert kalau saya mengatakan ya. Jadi saya mendapatkan informasi ini yang beliau tulis karena beliau adalah concern ya menjadikan permainan itu salah satu keahliannya kan itu ya Kak di sini kan saya ngambil dari Zaini Alif. Beliau telah melakukan berbagai studi tidak hanya tentang permainan ya. Beliau dari yang punya komunitas Hong itu betul Kang Zaini dia sudah sampai membuat yang doktor di ITB itu lulusan S1 S2 S3-nya dia di sana tapi di komunitas Hong pun belum ada dimainkan 11 permainan yang tadi. Sejauh ini saya belum ke sana. Belum ke sana, belum sempat ke sana gitu kan. Segera, ya. Cuman yang saya sudah lakukan di dalam literatur itu mungkin di sini dari permainan yang disampaikan dari 11 itu cetak nirus sama cetak mace itu permainan adu kekuatan batin. Jadi anak-anak itu permainan zaman dulu anak-anak sudah gitu ya. sudah main seperti ini mainannya gitu kan. Nah kemudian ada lagi tatapukan adalah membuat belalang dari dedaunan belalang. Jadi kriya betul. Zaman urang mah kantos ngadema wawayangan tina daun sampeu tanya meureun juga gitu teh. Kemudian jadi tatapukan itu adalah membuat belalang dari dedaunan. Permainan yang menghasilkan karya begitu lah. Mohon seperti itu lebih tepatnya membuat belalang dari dedaunan. Kemudian babarongan itu adalah bermain topeng yang dibuat dari akar bambu. Topeng jadi kayak reog begitu. Saya kurang tahu persis detail permainannya ya. Detail pastinya gitu ya. Jadi cuman dari kata per katanya kalau diterjemahkan tuh dari 11 ini adalah seperti ini. Ini juga tidak semuanya. Kemudian ada juga yang babak kutrakan dan ubang-ubangan adalah permainan sulap ternyata. Nah, mungkin sedikit ada yang pernah saya tergali juga di keluarga gitu kan waktu itu
lebih tepatnya tahun kemarin pada saat nenek saya meninggal. Saya kebetulan ibu saya aslinya kan orang Gunung Halu ya, kalau bapak aja yang Tasik. Di Gunung Halu tuh paman bercerita ketika dulu lagi kecil suka diajak bermain sama kakeknya gitu kan. Nah nyebutnya teh main sulap cenah gitu kan. Mungkin kalau dilihat dari pengertiannya itu ya, mungkin babarongan ya. Bukan babarongan kan yang tadi maaf babakutrakan dan ubang-ubangan. Nah eta teh jadi dia tuh si Jojodog jeung Jojodog tuh diadu-adukan, dia gerak sendiri. Ya, anak-anak kecil waktu itu kan atau ngelihat gitu kan si tapi yang memainkannya anak-anak. Enggak, dia nonton aja anak-anak. Nonton. Betul. Sini lihat. Jadi si kakeknya mah kemana gitu. Jadi si Jojodog di arah doe dak maju deui dak gitu kan. Sulap meureun eta teh gitu kan gitu kan. Mungkin gambarannya seperti gitu. Nah, kemudian ada lagi yang berkaitan dengan Neri Panca. Neri Panca mah mempersembahkan suatu terhadap leluhur di sini. Kemudian munikeun lembur memperbaiki tatanan kampung. Jadi anak-anak kecil zaman dulu mainannya sudah harus aware terhadap kampungnya gitu kan lemburnya. Kalau sekarang kita menggunakan pembelajaran berbasis project gitu. Betul ya, kalau sekarang berbasis project sudah dilakukan pada saat zaman dulu. Kemudian ngadu lesung adalah mengadu domba, tetapi lesung antar daerah yang beradu dengan kekuatan batin. Lesung ada unsur itu ya, batin gitu kan. Nah, kemudian asup panah lantar dan ngadu nini adalah sebuah permainan ilmu kanuragan kekuatan ilmu. Jadi dari yang Kang Zaini lakukan, dia pernah studi melakukan 3 tahun katanya di mana di enggak, tidak hanya di itu tuh Kanekes. Baduy. Baduy dalam dia di sana. Soalnya langsung kepikirannya Leiden karena salah satunya yang dia lakukan juga mencari tradisi Sunda, budaya Sunda, belajar bahasa Sunda, datangnya ke Leiden. Ya, salah satu yang dia lakukan saya melihat beliau juga melakukan itu gitu kan, studi ke sana gitu kan, bahkan beliau sampai mengidentifikasi 2.600-an lebih se-Indonesia permainan tradisional. Se-Jawa Barat 300-an. Se-Jawa Barat. Nah, cuman yang bikin saya tertarik kenapa melihat naskah kuno di naskah kuno itu ada 11 permainan, berarti posisi permainan pada saat itu adalah sebuah permainan sesuatu yang penting dilakukan. Tidak ulin serius begitu ya. Iya betul. Menyeriusi ulin gitu. Menyeriusi ulin. Jadi benar-benar diposisikan pada sebuah posisi yang sama terhormatnya, sama pentingnya, penting sebagai bagian dari tatanan budaya. Betul kayak gitu. Kalau di istilah di Kanekes di sana namanya pagawean barudak. Istilahnya. Jadi permainan tidak anak itu sebagai kaulinan, tapi pagawean barudak. Pagawean barudak. Pagawean barudak. Iya, kalau sekarang kan kita lebih kenal itu ya tadi ide yang kita impor pun konsepnya sama gitu ya, bahwa main bagi anak-anak adalah sebuah pekerjaan atau kalau kita lebih sebenarnya main adalah belajar kan, pagawean barudak gitu ya. Jadi masyarakat Sunda zaman dulu dan yang sekarang mungkin yang masih memegang teguh gitu ya, sudah sampai pada konsep yang sama, berarti ya agak ini ya. Jadi rasanya kalau mendengar ini kita tidak punya alasan untuk minder di hadapan masyarakat dunia ya. Iya, dan bahkan asal tadi kita mau menggali jati diri kita. Betul. Dan saya melihat profil Kang Zaini pada saat melakukan konferensi tentang permainan tradisional di tingkat dunia. Sampai kita standing applause dari para karena kita karena kita mempunyai ragam permainan terbanyak seluruh dunia.
Oke, sedunia lah, paling terbanyak itu 2.600 yang berhasil beliau identifikasi. Nah, Itu kan menunjukkan bagaimana peradaban kita pada zaman dulu, ya. Sampai toilet training aja diceritakan di situ kan. Toilet training loh ya. Sudah setinggi itu ya. Setinggi itu, kemudian dan banyak hal yang lainnya. Kemudian ada satu hal yang mungkin menjadi perhatian saya gitu kan, di zaman pandemi seperti ini gitu kan. Kenapa tidak kita membudayakan kembali permainan tradisional kita? Kan di zaman yang serba tatanan baru lah gitu kan, seperti itu. Pembiasaan baru, betul pembiasaan baru ini tentu ada sesuatu yang perlu kita lakukan, khususnya tentang permainan ini. Nah, gitu. Jadi kenapa tidak kita menghidupkan kembali atau menggunakan kembali, gitu, memainkan kembali permainan hasil daripada warisan nenek moyang kita atau leluhur kita kayak gitu. Diskusi yang sangat menarik ya, bukan diskusi yang digulih, diskusi obrolan yang sangat menarik. Sayang kita terbatas waktu ya, terbatas waktu. Oke, saya harus tarik nafas dulu karena rasanya ada yang jedak-jeduk di sini. Jadi wow gitu ya. Ternyata ketika kita menggali permainan, kita tidak hanya sampai ke permainannya, tapi kita sampai ke sesuatu yang lebih jauh dari itu gitu. Kita sampai ke, untuk saya pribadi ya, obrolan hari ini membuat saya kita tidak punya alasan untuk minder di hadapan masyarakat dunia gitu, karena kita punya dan wajib berbangga ya, peradaban moyang kita sudah sejauh itu, tapi mungkin kita juga tidak bisa tidak bisa cukup berbangga gitu. Kita tidak bisa hanya cukup bangga, tapi juga harus menghidupkan kembali mungkin ya, supaya kita bisa berbicara banyak lah. Kalau nenek moyang kita sudah bisa berbicara sedemikian banyak, kita pun hari ini harus bisa berbicara sama banyak, atau kalau tidak lebih banyak. Nah, satu hal yang mungkin boleh saya sampaikan juga, lebih tepatnya budaya menulis itu sudah dilakukan pada zaman dulu. Jadi kalau bertanya, wah leluhur kita bodoh gitu kan, ada yang pernah menyampaikan gitu kan. Nah, saya rasa itulah salah. Siksa kandang Karsian adalah bukti betapa tinggi. Ya, salah satu budaya menulis sudah dilakukan. Kita tidak hanya punya budaya lisan, tapi kita juga punya budaya tulisan. Salah satunya adalah Siksa Kandang Karsian. Jadi yang hari ini aktivis Facebook seperti saya gitu ya, yang cuma pandai menulis status, malu sama moyang kita yang sudah menulis pedoman hidup. Oke. Sekali lagi terima kasih. Sami-sami. Obrolan yang sangat menarik, sangat menarik. Terima kasih sudah datang ke STAI Siliwangi ya. Menyempatkan dari jauh-jauh ini, dari Tasik, berapa jam perjalanan? 2 jam ya. Oh, 2 jam saja. 2 jam saja. menyempatkan untuk datang di sini di STAI Siliwangi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak podcast Siliwangi hari ini. Let's say bye. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.